Ternyata dalang dibalik demonya BEM Unair yang ngata-ngatai presiden anjing adalah dosennya sendiri yang memerintahkan para mahasiswa untuk berdemo. Kira-kira siapa dalang dibalik dosen tersebut? Apakah mungkin para koruptor membayar dosen untuk menyuruh mahasiswa untuk berdemo karena Pak Prabowo sedang gencar-gencarnya menangkap para koruptor? Henti menghina mahasiswa yang sedang berdemo. Kenapa harus berhenti? Sedangkan mahasiswa pun bebas menghina presiden. Maka kami pun tidak akan berhenti. Dan kami pun bebas untuk menghina para mahasiswa yang dibayar oleh para buzzer koruptor untuk menjatuhkan Prabowo. Karena Prabowo gencar memburu para koruptor. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisi agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya, kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan. Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan, kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau. Tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik, ya. Kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan, ya. Kau bilang Pak Prabowo bangsat, kalau kau yang bangsat, Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, Jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolong, kau yang tolong Rocky Gerung, ya. Kami, organisasi Grip Jaya, mengecam keras Rocky Gerung, mengutuk keras. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, saya akan tidak. 12.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena KJMU dicabut. Kalau kuliah masih ditanggung pemerintah, nggak usah sok-sokan demo untuk menentang kebijakan pemerintah. Karena uang bayaran kalian untuk demo nggak bisa menutupi biaya kuliah kalian. Betul. Mampus. Perlawan kami adalah satu, turunkan Prabowo Gibran, karena dialah, merekalah yang menjadi biang kerok dari kesengsaraan rakyat hari ini. Yang kedua, bubarkan kabinet merah putih. Yang ketiga, bangun demokrasi kerakyatan, yang mana istilah ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Muhammad Atta. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru, sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Apapun pendapat dan masukan kalian, yang harus kalian patuhi, yang harus kalian taati, bahwa kalian juga harus menghargai Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena mereka bisa terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, itu adalah pilihan dan keinginan dari mayoritas masyarakat Indonesia.
Ternyata dalang dibalik demonya BEM Unair yang mengata-ngatai presiden anjing adalah dosennya sendiri yang memerintahkan para mahasiswa untuk berdemo. Kira-kira siapa dalang dibalik dosen tersebut? Apakah mungkin para koruptor membayar dosen untuk menyuruh mahasiswa untuk berdemo karena Pak Prabowo sedang gencar-gencarnya menangkap para koruptor? Apa pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah. Berhenti menghina mahasiswa yang sedang berdemo. Kenapa harus berhenti? Sedangkan mahasiswa pun bebas menghina presiden. Maka kami pun tidak akan berhenti. Dan kami pun bebas untuk menghina para mahasiswa yang dibayar oleh para buzzer koruptor untuk menjatuhkan Prabowo. Karena Prabowo gencar memburu para koruptor. Mahasiswa seenaknya menghina presiden, kami pun akan terus menghina mahasiswa bayaran. Dosen Unair adalah provokator demo. Sekarang sudah ditangkap. Pantas kalau BEM-nya saja seperti itu. Karena didukung dan disuruh oleh dosen dari BEM Unair. Sekarang sudah ditangkap provokator yang menyuruh para mahasiswa untuk berdemo, menghina dan mencaci maki presiden. Coba kalian lihat, kira-kira pendukung siapa dosen tersebut? Ini sudah berakhir, saudara-saudara. Mulai hari ini kita harus berani berbicara. Apa yang benar harus kita sampaikan, apa keadilan harus kita sampaikan. Jangan jadi penjilat, jangan jadi munafik karena takut jabatannya tidak naik, angka kreditnya tidak dapat, lalu tidak mau ikut. Hari ini semua harus melakukan sikap Pak Purwohito. Harus tegas, tidak boleh, tidak bisa lagi kita main sendiko dawuh, tidak, bukan zamannya sekarang. Kita akademisi, ya. Akan bahas betapa dunia kampus kita hari ini adalah krisis moral luar biasa. Krisis moral ini diduga diakibatkan oleh guru besar kita, kemudian dosen-dosen kita ke bawah turunannya, serta mahasiswa yang dihasilkan adalah guru besar, dosen, dan mahasiswa yang memang berotak kotor dan berhati busuk. Bukan kritis, bukan. Apalagi ilmiah, jauh dari ilmiah. Tapi kotor otaknya dan busuk hatinya. Itulah dunia kampus kita hari ini. Krisis moral. Benar-benar krisis moral. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung, ya. Kau ini perusak bangsa kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima, kami garda terdepan. Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan, kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau. Tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik, ya. Kami juga bisa marah sama kau, kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan, ya. Kau bilang Pak Prabowo bangsat, tolol, kau yang bangsat. Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolol, kau yang tolol, Rocky Gerung, ya. Kami, organisasi Grip Jaya, mengecam keras Rocky Gerung, mengutuk keras. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Tidak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, saya akan tidak.
12.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena KJMU dicabut. Kalau kuliah masih ditanggung pemerintah, nggak usah sok-sokan demo untuk menentang kebijakan pemerintah. Karena uang bayaran kalian untuk demo nggak bisa menutupi biaya kuliah kalian. Betul. Mampus. Demo mengatasnamakan mahasiswa, masyarakat Kalimantan Tengah muak sama demo. Lalu pendemo dibubarkan oleh masyarakat. Nah gitu dong, saatnya masyarakat bergerak kalau gini. Saya harap rekan-rekan mahasiswa pintar, akhlaknya pintar. Ini pelayanan masyarakat. Berarti kalian pengen kau teknik chaos. Luar. Lebih kira kami ini orang tuanya. Ini punya pemerintah. Kalian pengen kau teknik chaos. Bukan main di sini. Kalian aja sini. Bukan main di sini. Tahu nggak kalian? Aku nggak lulus SD aja seputar. Bukan segala rumah. Bubar masuk bubar, bubar ya? Bubar ya mahasiswa? Hah? Ajak Pak. Bubar. Tetapi kalian malah menyadari tempat pelayanan masyarakat. Berarti kalian kami tua tahu nggak? Orang tua kami ini. Kalian hargai. Kami tahu nggak? Tahu nggak? Kalian anak bersore untuk apa kalian? Tahu nggak? Kalian hargai. Perlawan kami adalah satu, turunkan Prabowo Gibran karena dialah, mereka lah yang menjadi biang kerok dari kesengsaraan rakyat hari ini. Yang kedua, bubarkan kabinet merah putih. Yang ketiga, bangun demokrasi kerakyatan, yang mana istilah ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Muhammad Atta. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru, sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Bapak Prabowo Subianto benar-benar seorang pejuang, seorang pemimpin yang mumpuni, seorang nasionalis sejati. Bapak Prabowo benar-benar berkawan dengan putra terbaik Indonesia juga, yaitu Bapak Jokowi. Bapak Prabowo mengatakan, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah terus kalau Bapak Prabowo bersatu dengan Bapak Jokowi, pembenci Jokowi gimana dong? Panas dong, kelojotan dong. Oke. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Apapun pendapat dan masukan kalian, yang harus kalian patuhi, yang harus kalian taati, bahwa kalian juga harus menghargai Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena mereka bisa terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Itu adalah pilihan dan keinginan dari mayoritas masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia lah yang memberikan mereka ruang, tempat dan waktu sehingga akhirnya mereka bisa menjadi presiden dan juga wakil presiden.